Oke, selamat datang kembali di pembahasan kita. Sering nggak sih Anda ngerasa, aduh kok lupa ya nama orang yang barusan kenalan? Atau detail penting gitu, tiba-tiba hilang aja. Nah ini umum banget. Tapi, sumber kita kali ini spesifik dari bab 4 buku Metode Pengendalian Pikiran Silva, ini fokusnya ke peningkatan memori. Kayaknya ada cara-cara praktis gitu. Jadi misi kita sekarang, kita mau gali ini beberapa teknik kunci dari bab itu yang bisa langsung Anda coba gitu. Fokusnya gimana cara metode ini menyarankan kita buat ngakses lagi info yang rasanya udah hilang. Siap ya? Yuk kita bedah. Kita kan sering mikir ya kalau lupa itu berarti informasinya hilang gitu aja. Tapi apa bener gitu? Nah, itu dia pertanyaannya. Di bab 4 ini ya, ditekankan banget bedanya antara kita punya memori sama kemampuan kita buat manggil lagi memori itu. Istilahnya recall. Otak kita ini kan, wah luar biasa. Nyimpen banyak banget pengalaman. Seringnya kita nggak sadar malah. Ada bukti juga kan, kayak stimulasi otak pas operasi itu, kadang bisa munculin ingatan detail masa lalu yang nggak kita duga. Jadi tantangannya bukan dinyimpennya, tapi nariknya itu loh. Yang menarik tuh gimana info itu kesimpan tanpa kita sadar sepenuhnya. Coba bayangin deh, kita lihat iklan di TV tiap hari, banyak banget kan? Infonya masuk tuh. Tapi kalau disuruh sebutin 5 iklan spesifik minggu lalu, mungkin agak susah ya, tanpa ada pemicu. Nah, bab ini fokusnya gimana caranya bikin pemicu atau kondisi yang pas buat nemuin lagi info itu. Iya, iya, iya. Jadi kayak gudang gede, isinya banyak barang, tapi kita perlu semacam peta atau kunci gitu ya, buat nemuin barang di rak yang benar. Oke, oke. Terus gimana bab 4 ini ngasih saran cara nyari di gudang memori kita itu? Salah satu teknik utama nih yang dibahas, namanya layar mental atau mental screen. Ini bukan cuma ngelamun biasa ya, tapi lebih kayak Anda duduk di bioskop pikiran Anda sendiri, terus Anda putar ulang kejadiannya. Contoh, di sumbernya nih, ada orang kehilangan tiket pesawat. Dia santai, terus ngebayangin di layar pikirannya itu langkah demi langkah terakhir kali megang tiket. Akhirnya kelihatan gitu di mana tiketnya ditaruh. Atau ingat nama orang, ya dengan cara muter ulang adegan kenalannya di layar mental itu. Betul-betul. Intinya itu mencapai kondisi relaksasi mental yang lebih dalam. Di buku ini disebutnya level alpha. Bisa dibayangin kayak kondisi tenang banget, fokus, mirip meditasi ringan lah. Nah, di kondisi alfa ini, menurut penulisnya ya, pikiran kita jadi lebih gampang ngakses arsip memori di alam bawah sadar. Jadi, pas pakai layar mental, kuncinya ya visualisasi yang tenang, detail, seolah-olah nonton ulang beneran buat nyari info spesifik yang ada di dalamnya. Kedengerannya oke sih buat gali info yang dalam gitu ya. Tapi kayaknya butuh waktu sama kondisi tenang ya buat masuk level alpha itu. Nah, gimana kalau kita butuhnya cepet pas lagi sibuk misalnya? Disinilah ada teknik lain dari bab ini, cukup unik nih. Namanya teknik 3 jari. Ini kayak tombol pintas gitu buat memicu recall instan. Caranya simpel banget. Cuma nyatuin ujung ibu jari, telunjuk sama jari tengah. Itu aja. Contohnya di buku ini lumayan keren loh. Ada cerita anak SD kelas 4 susah ngejak sama ingat perkalian. Pas ujian, dia pakai teknik ini, ingat dia. Atau supir taksi, bisa langsung ingat rute jalan lama cuma dengan nyatuin 3 jarinya itu. Bahkan ada pengacara bisa nyampein rangkuman kasus rumit tanpa lihat catatan sama sekali. Wah, kedengarannya kok gampang banget ya. Konsepnya tuh sebenarnya pengkondisian, gimana ya bilangnya, conditioned trigger gitu. Anggap aja kayak kita ngelatih respon otomatis. Jadi, kalau Anda belajar atau nanamin informasi pas lagi di kondisi mental optimal, misalnya pas lagi rileks atau pakai layar mental tadi, terus Anda konsisten ngelakuin gerakan 3 jari ini pas belajar, nah gerakan fisik itu jadi pemicunya. Kayak bikin jalur pintas di otak. Tindakan fisik simpel 3 jari, nyatu jadi connect ke kondisi mental siap akses memori. Mirip kayak kita nyium bau kopi langsung berasa melek kan, padahal belum minum. Baunya tuh jadi pemicu. Tentu aja ya, efektif atau enggaknya tergantung latihan. Seberapa kuat koneksi yang kita bangun antara gerakan itu sama kondisi mentalnya. Oh, oke. Masuk akal sih penjelasannya. Buku ini juga sempat nyebutin teknik lain dari kursus lengkapnya ya, yang pasak memori itu. Iya, memory packs. Itu contoh lain lagi soal kekuatan visualisasi, tapi yang ini lebih kompleks. Makanya nggak dibahas detail di bab ini, perlu latihan khusus soalnya. Tapi ya, buat Anda yang baca bab 4 ini, fokus utamanya memang di layar mental sama teknik 3 jari tadi.
Itu alat yang lebih langsung bisa dipraktekkan buat ngelatih akses memori sehari-hari. Prinsipnya sama kok, manfaatin visualisasi sama kondisi mental yang pas. Jadi, intinya buat Anda nih ya, poin penting dari bab 4 ini, lupa itu seringnya bukan berarti infonya hilang, tapi kita aja yang belum nemu cara efektif buat ngambilnya lagi. Dan ada dua alat praktis yang ditawarin, layar mental buat visualisasi mendalam pas lagi rileks, sama teknik 3 jari sebagai pemicu cepat yang bisa dilatih. Gitu ya? Iya, persis. Intinya sih ngelatih pikiran kita, terutama visualisasi sama kemampuan buat capai kondisi mental yang reseptif kayak alfa itu. Itu cara buat ngebuka potensi ingatan kita yang mungkin lebih gede lagi. Ini bukan sulap atau sihir ya, tapi lebih ke arah kita paham dan manfaatin cara kerja alami pikiran kita, yang mungkin selama ini belum optimal aja kita pakainya. Nah, sebagai penutup nih, coba deh kita pikirin bareng. Kalau teknik yang kedengerannya sederhana kayak layar mental sama 3 jari aja, bisa kasih hasil kayak contoh-contoh tadi, bayangin deh, potensi lain apa lagi ya yang mungkin masih kesembunyi di pikiran kita buat belajar, ingat bahkan buat berkreasi, yang cuma nunggu kita temuin dan latih. Menarik buat direnungkan ya.